Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Wa ba'du, Rabbi sholli sadri amin wa yassirli amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al Muhajirin Desa Rarai, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah baik Polri, TNI maupun sipil, yang insya Allah semuanya selalu senantiasa dipanjangkan umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salam penghormatan saya tujukan kepada Ketua Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh staf jajarannya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al Muhajirin beserta seluruh staf dan jajarannya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua atau tokoh adat setempat. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan kawan seperjuangan saya, pimpinan Majelis Rasulullah Sintang, Al-Ustadz Raden Soni SPD. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Purnomo. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh para alim ulama, para masyayikh, khususnya kepala desa kita yang paling tampan ya, ada di tengah-tengah kita, murah senyum. Pak Kepala Desa dari tadi senyumnya luar biasa. Kita doain Pak Kepala Desa kita panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta ormas-ormas Islam yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam penghormatan juga saya tujukan kepada tim Hadroh, apa namanya nih? Nurul Barokah, cahaya yang penuh dengan keberkahan. Makanya orang-orangnya yang laki-laki berkah semua, yang perempuannya bercahaya. Luar biasa. Juga buat adik-adik yang tadi menampilkan qasidah
Kita doain Bapak Ibu biar jadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat sama Allah dan Rasulnya, bakti sama kedua orang tuanya, manfaat buat agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula buat semua jamaah yang hadir, buat ibu-ibu sekalian, Bu, halo piupul Bu, ini malam kita kumpul dalam rangka kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, saya girang, senang bisa sampai di sini. Walaupun jalanannya perjuangan banget. Mana tadi habis sebelum maghrib makan dulu di sono. Waduh, perutnya koclak. Tapi alhamdulillah kemarin udah punya pengalaman. Kemarin saya ke Kapuas Hulu, terus juga ke Kota Baru, jauh juga tuh, perjalanan 6-7 jam. Tadi pagi juga di Bloyang. Jadi alhamdulillah saya di hari ini adalah hari ke-5 ya, ke-6 kan? Hari ke-6. Saya sekarang ini hari ke-6 di Kalimantan Barat. Saya datang dari hari Jumat tanggal 25 Februari. Safari dakwah ini insya Allah sampai 10 hari. Dari sini besok saya ke Sekadau, Sanggau, Kuburaya, Pontianak. Agendanya 10 hari. Kalau 2 minggu insya Allah mungkin. Kalau 2 minggu nanti lamaan lagi insya Allah. Ya, doakan mudah-mudahan ini pertemuan yang bukan terakhir, pertama dan insya Allah terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzil wa arba'atu asya. Pak masih hidup Pak? Diam aja Bapak. Itu yang di belakang orang ya? Masya Allah. Hujan ya? Hah? Oh gerimis. Enggak, saya pikir tadi di belakang itu kayak ada orang tapi bukan nih. Pak. Alhamdulillah pada nyaut. Takutnya pules. Ketawa girang banget Pade guyu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzil wa arba'atu asya. Ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini adalah mutiara yang berharga, yang tidak tertandingi nilainya dengan apapun, yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi 4 perkara ini bisa hilang dengan 4 sebab. Bu, Allah kasih 4 karunia, 4 mutiara yang mahal, yang tidak ternilai dengan harga kepada manusia. Tapi 4 perkara yang mulia ini bisa hilang dengan sebab 4 sebab. Pengen tahu gak Bu? Apa Bu? Ya kurang semangat. Hah? Tapi Bu, pengen tahu gak Bu? Yang pertama, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Allah karuniakan kepada manusia nikmat yang besar, mutiara yang mahal tak tertandingi nilainya. Yang pertama adalah akal. Akal. Apa? Akal. Bu, akal. Bang, paling aja. Bu, akal.
Akal adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Makanya bersyukur kalau Allah kasih kita akal, mesti kita jaga. Jangan suka melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan akal. Contoh, kata ulama, yusamil khamra li'annahu yukhamirul ukul. Khamr, tahu khamr? Alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan khamr karena bisa menghilangkan akal. Makanya bagi kita umat Islam jangan pernah coba-coba buat minum khamr. Karena orang yang minum khamr bisa menghilangkan akal. Dan kata Nabi, salah satu yang bisa menghilangkan akal diantaranya juga adalah al-ghadab. Al-ghadab yuzilul akhlak. Sifat marah yang ada pada diri manusia itu bisa menghilangkan akal. Bu, sopo neng kene sing marah tok sopo? Ana sing marah. Ngerti gak nih? Banyak yang ngerti ya? Ake sing yang jauh nang kene. Oh alhamdulillah. Bu, orang yang suka marah maka akalnya akan hilang. Nabi bilang kalau kita sering marah maka niscaya akal kita bisa hilang. Orang kalau udah gak punya akal maka dia akan melakukan berbagai macam hal yang melanggar dalam syariat. Na'udzubillah. Lihat bu, orang kalau lagi marah bu, itu bisa menghilangkan nyawa orang lain, betul gak? Kadang gara-gara urusan sepele, duit parkir, tapi karena dia marah, belum lagi dipengaruhi dengan khamr, maka bisa menghilangkan nyawa orang lain. Suami kalau lagi marah itu bisa mengucapkan kalimat cerai kepada suaminya, betul gak? Gua ceraiin loh. Atau bahasa lainnya, pulang sono ke rumah orang tua lo. Itu kalau dalam istilah fikih itu masuk kategori kalimat cerai yang sorry, yang jelas. Maka jatuh talak satu. Tapi di saat marah itu suami hilang kesadaran, akalnya hilang. Kadang-kadang bukan cuma sekali mengucapkan kalimat cerai, tapi bisa berkali-kali. Wes kamu tak cerai. Wah, talak 3. Kalau istri dicerai talak 1, maka mereka bisa kembali rujuk dengan cara kembali rujuk rojak tuki, kamu saya rujuk, atau kembali melakukan hubungan suami istri, maka rujuk sudah. Tapi kalau sudah cerai 2 kali atau talak 2, maka tidak bisa kembali dengan rujuk, harus dengan akad nikah yang baru. Harus dengan akad nikah yang baru. Tetap ada walinya, ada mempelai pria dan wanitanya tadi tuh, ada 2 orang saksi laki-laki, ada yang namanya ijab dan qabul. Gak perlu pakai bikin hajatan lagi, malu ya bu ya. Tapi kalau udah talak 2 mesti akad nikah baru. Nah kalau udah talak 3 ini udah ribet dah, ribet pokoknya. Kalau kata orang Jawa apa? Ribet apa? Angel wis, angel wis. Lek wis talak 3 angel wis angel. Ya, susah udah. Kalau sudah talak 3 maka dia tidak boleh kembali menikah sebelum itu istri menikah dulu dengan muhalil, dengan laki-laki lain, menikah secara hukum syariat dengan rukun yang 5. Setelah selesai menikah, syaratnya suami yang baru harus
melakukan hubungan intim dengan wanita tadi, kalau sekiranya wanita itu dia mengandung anak, maka harus tunggu sampai anaknya dilahirkan dan selesai disusui. Kalau memang setelah itu diceraikan, baru selesai masa iddahnya, boleh akad nikah lagi dengan suami yang pertama yang menceraikannya. Angel wes, angel ya Pak ya. Tapi kalau seandainya itu istri dinikahin sama muhalil tapi nggak punya anak, habis selesai malam pertama nggak dikarunia anak, maka setelah diceraikan selesai masa iddahnya, maka boleh menikah lagi dengan mantan suaminya yang pernah mentalak 3-nya dengan rukun yang 5 dengan akad nikah lagi. Tapi itu juga kalau suami yang barunya mau ceraiin. Lah kalau kepalang demen bagaimana? Angel wis. Angel wis. Makanya di saat suami menceraikan istri, itu biasanya terpengaruh dengan yang namanya emosi. Betul gak Bu? Makanya jangan sampai jadi orang yang suka marah. Perempuan juga sama. Jangan jadi perempuan yang suka marah. Ini rumah tangga berantem dulu. Bini marah dulu sama suami. Bu, nggak boleh marah sama suami. Durhaka. Bu, rumah tangga kalau berantem mulu, mendingan bikin padepokan silat. Lah berantem mulu, mau ngapain? Orang rumah tangga itu biar nyaman, biar adem, biar tenang, sakinah mawadah wanambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat marah ini bahaya, bisa menghilangkan akal kita. Bagaimana caranya kita menahan amarah? Kata Nabi, dulu sahabat pernah tanya, ya Rasul, kalau datang amarah kepada kita, bagaimana cara kita untuk melawannya? Kata Nabi, kalau kamu marah, kamu dalam keadaan sedang berjalan, maka diamlah kamu. Kalau kamu marah sedang dalam keadaan berdiri, duduklah kamu. Ketika kamu marah dalam keadaan duduk, rebahkan badanmu. Begitu. Kenapa? Biar emosi itu enggak ditunjang dengan keadaan. Karena kalau di saat kita marah lagi berdiri, kita nggak buru-buru duduk, nanti kita akan melakukan hal-hal kepada orang lain yang kita marah kepadanya. Tuh, Bu, Pak, kata Nabi kalau misalnya marah, yang pertama baca istighfar. Baca istighfar, astagfirullahalazim. Begitu. Cuman astagfirullahalazimnya juga mesti betul-betul karena Allah. Istighfarnya begini, astagfirullahalazim. Begitu. Ini kadang ada orang istighfar tapi istighfarnya ngedumel. Astagfirullahalazim. Ada yang begitu? Banyak lah, itu mah sama marah-marah juga. Ya Allah, jangan. Yang kalem aja, kalem. Astagfirullahaladzim. Begitu. Ya Bu ya, sambil senyum. Orang lagian kalau marah Bu, orang kalau marah mukanya jelek. Mukanya jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Maka jangan jadi orang yang suka marah. Sahabat tanya, ya Rasul, kalau sudah baca istighfar masih marah bagaimana? Kata Nabi, ambil air wudhu. Marah itu datangnya dari setan. Setan Allah ciptakan dari api. Api padamnya dengan air. Makanya Nabi suruh kalau masih marah ambil wudhu. Sahabat tanya lagi, ya Rasul, kalau udah wudhu masih marah bagaimana? Kata Nabi, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ditanya lagi, ya Rasul, kalau sholat 2 rakaat masih marah juga gimana ya Rasul? Kata Nabi, kalau masih marah juga ambil Quran, baca
Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Tapi kalau sudah baca Al-Quran masih juga marah, maka tandanya hatinya keras. Dan orang yang hatinya keras jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan marah ini yang bisa menghilangkan akal kita. Orang kalau udah marah, suami ceraiin istri, pas lagi marah keren, tapi nanti kalau udah sadar bingung. Ya Allah, bingung dia. Akhirnya menyesali kemarahannya. Makanya jaga akal kita jangan sampai hilang gara-gara sifat marah. Sebaik-baik manusia itu yang baik akhlaknya. Lihat tema kita. Bagaimana dengan Isra Mi'raj ini kita memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ikuti akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza syakka minul udu tada'a sairul jasadi bisari wal huma. Perumpamaan orang beriman yang satu dengan yang lainnya di dalam tolong menolong, di dalam berkasih sayang, di dalam saling membantu, ibarat satu anggota tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Bu, Pak, biasanya kita kalau sakit gigi kepala kita pusing nggak? Pusing. Tuh badan begitu, yang sakit gigi, tapi kepala ikutan sakit. Kaki kita sekelan, tahu nggak sekelan? Cantengan. Kaki cantengan, badan kita ikut meriang, demam. Tuh manusia harusnya begitu orang mukmin. Ada saudara kita senang kita ikut senang, ada saudara susah ikut susah. Nih kagak, lihat saudara senang kita susah. Giliran lihat saudara susah, syukurin loh. Jangan, nggak boleh. Itu namanya penyakit hasud, bahaya. Itu yang pertama. Yang pertama, akal kita jaga jangan hilang gara-gara sifat marah. Yang kedua, ad-din wal hasad yusiluddin. Kata Nabi Muhammad, karunia yang Allah berikan kepada manusia yang kedua adalah agama Islam. Agama Islam. Allah karuniakan kita bisa memeluk agama Islam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai agama kita ini hilang dari diri kita. Apa penyebabnya? Kata Nabi, iman dan Islam kita ini bisa hilang disebabkan karena sifat hasud. Sifat hasud. Bu, apa itu sifat hasud? Tamanna zawalu ni'ma alal ghair, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu orang hasud. Ada tetangga beli motor baru, kepalanya pusing. Akhirnya beli koyok 2 pak, dipakai semua tuh di kepala. Ada tetangga beli mobil baru, dia dirawat di rumah sakit. Ada tetangga bangun rumah baru, dia akhirnya mati karena nggak suka lihat nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya penyakit hasud. Apalagi orang perempuan. Orang perempuan kadang-kadang kalau lagi belanja sayur di pasar, belanjanya timun doang sama cabe. Ngomongin tetangganya sampai 2,5 jam. Hasud sama nikmat orang, nggak boleh. Jangan suka hasud kepada nikmat orang lain. Bapak ibu yang dirahmati Allah, orang yang hasud itu hakikatnya bukan dia tidak suka dengan nikmat orang, tetapi dia kurang ajar kepada Allah.
Kenapa saya bilang kurang ajar kepada Allah? Karena dia tidak ridho dengan pemberian yang Allah kasih kepada orang lain. Karena dia kurang ajar sama Allah. Dan kalau kita dihasutin bagaimana Ustaz? Nih ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau ada orang yang hasut sama kita? Kita punya rezeki dia hasut, kita punya nikmat dia hasut. Kita nggak boleh dapat sesuatu nikmat, pokoknya dia selalu hasut, menyebarkan fitnah kepada orang lain tentang kita. Apa yang harus kita lakukan kalau dihasutin orang? Bu, manusia hidup kagak lepas dari fitnah orang lain. Kita nggak cari pandangan manusia, yang kita cari pandangannya Allah. Jangankan kita yang masih hidup, manusia yang udah di dalam kubur, dia masih juga kena ujian fitnah. Apa ujian fitnahnya? Diomongin sama orang yang hidup. No, si Anono udah mati. Dulu kan sombong banget orangnya. Syukur dah mati. Mau orang sombong mesti cepat mati. Begitu. Orang udah mati masih juga nggak lepas dari fitnah orang hidup. Kalau di Jakarta kadang-kadang kuburan digusur. Kesian orang udah mati masih direpotin. Bergeser-geser tuh pocong. Ya. Jadi manusia nggak luput dari yang namanya fitnah. Jadi kalau kita dihasut orang, yang paling benar jawabannya adalah jangan kita jawabin. Jangan kita jawabin. Kata Imam Syafi'i, "Idza nataqa safihu fala tujibu wa khairu min ijabati asukutu." Kalau kita diajak bicara oleh orang bodoh, maka jangan kita jawab. Sebaik-baiknya jawaban adalah dia. Bu, kita kalau dikejar anjing kira-kira di saat kita digonggongin tuh, kira-kira kita diem apa kita balas gonggong? Bu, ini kita lagi jalan nih. Ini saya lagi cerita zaman di Jakarta di komplek. Kadang-kadang kan ada yang suka punya anjing buat jaga rumah ya. Itu kalau kita lagi jalan kan kadang suka digonggong tuh. Kira-kira kita diam aja jalan apa kita balas gonggong? Hah? Diam. Kenapa? Karena kalau kita balas gonggong kita sama dia. Ini umpama peribahasa. Kalau ada orang yang hasut sama kita, ada orang yang ngomongin keburukan kita, ada orang yang zalim jahat sama kita, biarin. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan, tapi balas keburukan dengan kebaikan. Itu ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bu, dulu Nabi pernah, Bu, ketika ketemu satu orang ibu-ibu udah tua, Bu, ketemu nenek-nenek yang udah tua. Biasanya kalau yang tua belum tentu nenek-nenek. Bisa aja mukanya boros masih muda. Coba ngaca dah, Bu, ntar pulang ngaca. Kira-kira ibu yang tua apa yang nenek-nenek? Setiap yang tua belum tentu nenek-nenek, tapi yang nenek-nenek pasti udah tua. Ini ada seorang nenek, dia lagi mau bawa kayu bakar. Nabi Muhammad lihat, Nabi kesian, udah tua bawa-bawa kayu bakar. Akhirnya Nabi bilang, "Ya Ajus, saya bantu bawain kayu bakarnya." Nabi bawain tuh, ditaruh di pundaknya Nabi, dipikul sama Nabi, menempuh perjalanan jauh. Itu sepanjang perjalanan itu nenek ngata-ngatain Nabi Muhammad. Dia nggak kenal kalau itu yang bawain kayunya Nabi Muhammad. Ini yang ngatainnya orang Yahudi. Lalu kemudian Nabi dikata-katain, "Kamu tinggal di mana?"
saya tinggal di Mekah, kenal sama yang namanya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kenal bro. Itu Muhammad tuh pendusta. Muhammad itu merusak ajaran nenek moyang kami. Kalau ketemu sampein. Kata Nabi Muhammad, iya bu, nanti disampaikan. Tapi Nabi gak marah, senyum aja. Terus Nabi anterin tuh nenek sampai ke rumahnya, dibawain kayu bakarnya. Kira-kira, bu, kira-kira, bu, kira-kira, kalau yang bawa kayu bakarnya nih, ini kampung apa mereknya tadi? Kampung Rarai. Misalnya orang Kampung Rarai yang bawa tuh kayu bakar, digituin kira-kira dianterin sampai ke rumah apa diuruk pakai kayu? Dilempar kak? Kayu. Ini Nabi enggak, ajaran Nabi luar biasa akhlaknya. Nabi anterin sampai ke rumahnya, sampai di rumah Nabi bilang, saya pamit dulu. Kata nih ibu-ibu tua, dia bilang, terima kasih banyak ya. Siapa nama kamu? Akhlakmu begitu luar biasa. Kata dia bilang apa? Ini Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Nangis tuh nenek. Tahu-taunya itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tuh nenek minta maaf. Ternyata yang diceritain sama orang-orang bahwa Nabi Muhammad begini begitu, fitnahan tentang Nabi Muhammad, ternyata salah. Ternyata Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa. Tuh bu, Nabi Muhammad aja yang sempurna, nggak luput dari fitnah. Apalagi kita, ya. Siapa sih kita? Ya bu ya. Nabi Muhammad aja yang sempurna, nggak luput dari fitnah dan ujian. Akhirnya tuh nenek minta memeluk agama Islam, baca 2 kalimat syahadah. Tuh indah akhlaknya Nabi. Indah gak akhlaknya Nabi? Makanya kita mesti menghargai orang, menolong orang, membantu kesulitan orang. Itu akhlaknya Nabi. Makanya jangan sampai hilang iman Islam kita gara-gara kita suka hasud. Jadi kalau ada orang yang suka hasud kita, menjati kita, menzolimi kita, jangan kita balas dengan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Nanti Allah yang balas kebaikan kita. Dan itu bisa jadi sebab hidayah buat orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, karunia yang mahal yang Allah berikan kepada manusia adalah al-haya, sifat malu, sifat malu, sifat malu. Neng, WA nama siapa sih? Sifat malu, sifat malu. Bu, sifat malu, Bu. Ini karunia yang besar yang Allah kasih, sifat malu. Kata Nabi, wa qama yuzilul haya. Sifat malu itu bisa hilang gara-gara manusia punya sifat serakah. Sifat malu bisa hilang gara-gara manusia punya sifat serakah. Hati-hati. Saya kasih contoh yang gampang aja deh. Misal di depan ibu ada nampan. Ada nampan. Isinya buah-buahan banyak. Di depan ibu ada orang lain juga yang duduk bareng. Tapi karena punya sifat serakah, akhirnya yang di nampan dimasukin semua ke tas dia. Yang di kanan kiri nggak dibagi. Belanga bego aja, masukin aja. Orang nggak ditawarin. Bisa gak begitu? Bisa gak? Gara-gara nggak punya sifat malu. Dan sifat malunya sudah hilang gara-gara dia serakah. Makanya orang kalau yang namanya udah serakah sama dunia, udah nggak ada malunya. Apa aja bakal dia kerjain, apa aja bakal dia lakonin. Yang penting kemauan dunianya bisa tercapai. Walaupun harus melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Makanya perempuan nih penting banget, jangan sampai hilang punya sifat malu.
Orang laki juga jangan sampai hilang sifat malu. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Sifat malu adalah sebagian daripada iman. Bu, kata Nabi Muhammad, seandainya perempuan sudah tidak punya lagi sifat malu, maka harga diri perempuan tersebut tidak lebih mahal dari segenggam debu. Berarti harganya lebih murah dari debu. Bu, Neng, perempuan kalau nggak punya sifat malu, maka harganya dia lebih murah dari cuman segenggam debu. Sekarang saya tanya, debu segenggam berapa duit? Hah? Ora tuku ya? Ora tuku. Berarti nggak ada harga. Naudzubillah. Sekarang kalau kita lihat banyak gak perempuan yang nggak punya malu? Banyak gak? Ada perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Tuh waktu Nabi berangkat Mi'raj, Nabi dikasih lihat sama Allah isi neraka. Itu Nabi lihat ada perempuan yang diazab di dalam neraka. Kata Nabi, bi asyadil adab, dengan adab yang pedih. Siapa? Nisaun ariyat, perempuan-perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Bajunya gombrong tapi bahannya nyetrit, bahannya sempit, bahannya merecet, mereketeng-teng. Tahu bang mereketeng-teng? Nggak paham? Masih kecil berarti. Bu, tahu mereketeng-teng? Apaan? Perempuan yang kalau pakai baju, dia pakai baju tuh di perutnya ada tangganya, di depan, di kanan, di kiri. Itu namanya kalau kata orang Jakarta mereketeng-teng. Perempuan kalau badannya ukuran M, pakai bajunya L. Ukuran L pakai bajunya XL. Ini kagak, badan ukuran XL pakai baju M. Akhirnya mereketeng-teng kayak lontong. Jangan, ya. Itu yang Nabi katakan termasuk kategori perempuan pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Apalagi perempuan sekarang pada berani-berani banget pakaiannya. Keluar rumah pakai bajunya ke terawang. Bajunya ke terawang, keteknya kelihatan. Belum lagi bajunya tipis. Pakai kutang ada penitinya. Ya Allah, nyengir aja lagi nih. Bang nyengir aja, pernah lihat ya? Bu, nggak boleh bu ya, aurat mesti tutup. Kata Nabi Muhammad SAW, perempuan yang suka memperlihatkan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, di dalam kitab Syarah Uqul Lujen fi Bayani Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi, maka siksanya adalah dia punya kepala dipantek di tembok neraka jahanam, dipanggang di atas api neraka. Naudzubillah. Makanya orang perempuan pakai kerudung, pakai gamis, pakai hijab, jangan cuman lagi ngaji doang. Jangan cuman lagi peringatan hari besar Islam doang. Tapi setiap hari keluar rumah pakai kerudung, pakai gamis, tutup auratnya. Jangan lagi ngaji pakai, giliran nggak ngaji, keluar rumah rambutnya nggak pakai kerudung. Mending kalau rambut cakep kayak artis iklan sampo, mana rambutnya banyak ketombe, kutunya sekelurahan, rambutnya bercabang 13. Sekali disisir rontok semua tuh aura-auranya. Jangan, nggak boleh. Yang cakep aja rambutnya nggak boleh dikasih lihat sama yang bukan mahram, apalagi yang jelek rambutnya. Tutupin rambutnya.
Ada lagi perempuan yang mohon maaf kalau keluar rumah dandannya menor banget kayak bencong lampu merah. Pakai bedak semuanya dipakai. Udah kayak cabe-cabean. Mukanya putih, lehernya hitam. Kakinya burikan. Perempuan kalau keluar rumah dandanannya sederhana aja. Tapi kalau di dalam rumah dandan yang cantik buat suami. Ngeten apa ngeten? Terbalik, Bang. Oh terbalik. Kuali yo. Kalau giliran keluar rumah tuh kata bapak tuh kata masnya. Kalau keluar rumah dandannya menor banget. Pakai yang namanya bedak foundation. Belum lagi pakai eyeshadow, eyeliner. Lipstiknya yang waterproof, anti air. Biar kalau makan besek kondangan gak luntur. Alis digambar kayak Shinchan. Yang sebelah kanan tipis, yang sebelah kiri tebel. Ada yang buru-buru kondangan pernah saya lihat sebelah kanan udah digambar, sebelah kiri lupa. Ya Allah. Belum lagi pakai shading biar hidungnya mancung. Hidung longsor mau dimancungin susah. Dandan mukanya menor banget. Giliran di rumah sama suami demok kayak topo. Kalau keluar rumah pakai bajunya bagus banget. Suami dia betul katanya. Yang mana tuh yang ngomong betul? Emang punya bini udah? Banyak. Masya Allah. Bu, kadang ada tuh perempuan yang mohon maaf. Kalau giliran dia keluar rumah pakai baju bagus banget. Ya Bu ya. Ngajakin suami kondangan dari jam 8. Suami udah rapi di ruang tamu nungguin sambil ngopi. Bininya dandan gak kelar-kelar. Nanya sama suami, "Bang, bagusan mana, kerudung merah apa kuning?" Kata suami, "Yang merah bagus." Dipakai di dalam lama banget, keluarnya pakai yang pink. Itu istri siapa ya? Sekalinya keluar 10:30. Laki tidur dibangunin. Mas. Tangi mas, tangi.